Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kita lanjutkan lagi penjelasannya. Tadi sedikit ada yang kurang karena sifat hidrolisis garam itu ada 3 ya. Pertama bisa asam, basa, dan juga netral. Dan salah satunya lagi bisa karena dia dari asam lemah dan basa lemah. Di sini sifatnya kita cek yang mana yang lebih dominan. Oke, ini untuk tambahan materi. Nih, ada garam, yaitu garam CH3COONH4. Nah, ini kita tidak tahu nih sifatnya apa. Apakah asam, basa, atau lemah? Karena dia dari sama-sama lemah. Nah, gimana nih? Kita cek dulu seperti ini. Kita cek dari CH3COONH4. Nih, seperti ini. Cek apakah di asam kuat ada tidak CH3COO ini. Ternyata tidak ada. Untuk NH4 apakah ada juga di asam kuat? Ternyata tidak ada juga di sini. Tidak ada NH4, adanya NO3. Oke, kita cek lagi di bagian basa. Apakah CH3 ini ada di basa? Oh, ternyata tidak ada juga. Begitu juga dengan NH4. Ternyata tidak ada, yang ada hanya Na saja. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat ya, kalau CH3COO ini adalah asam lemah. Ya, kita tulis di sini. Nih. Oke, dilanjutkan ya. Nah, ingat ya, kalau ketemu CH3COO ini pasti dia bersifat asam. Nah, kita tulis di sini asam lemah. Ketika kita ionisasikan, kita buat dulu nih. COO cukup nih sampai sini. Dan juga pasti ada H. Nah, di sini H muatannya positif. Nah, di sini pasti muatannya adalah negatif. Nih. Lanjut ya di sini. Nah, karena di sini adalah asam lemah, otomatis di sini juga pasti adalah basa. Nah, untuk basanya tadi kita cek di sini apakah si NH4 ini ada di sini di basa kuat? Ternyata tidak ada. Ya, adanya Na bukan NH4. Berarti di sini juga termasuk ke basa lemah. Kita tulis di sini adalah Bl atau basa lemah. Ketika kita ionisasikan, sorry ya sedikit kabur. Ini ingat aja kalau basa itu kan NH4 dan OH. OH itu muatannya pasti negatif. Nih ditambah ya. Dan ini pasti muatannya adalah positif. Oh, seperti itu. Jadi NH4OH- dia bersifat basa. Sehingga kita simpulkan di sini. Nah, dia kan sama-sama lemah nih. Nah, sama-sama lemah. Pengertiannya hampir sama dengan yang garam terbuat dari sama-sama kuat tadi. Ini, tapi kalau yang lemah ini dia ada 3 kemungkinan sifatnya. Yang pertama, dia bisa bersifat netral. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia bisa bersifat asam apabila nilai Ka, kalian tahu kan konstanta asam sama yang di asam basa kemarin lebih besar daripada nilai Ka lebih besar daripada nilai Kb-nya. Kb ini adalah konstanta basa. Sedangkan sifat yang ketiga, Oke, dilanjutkan. Sorry tadi tulisannya sedikit jelek ya. Oke, lanjut. Kalau yang senyawa garam yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah, dia ada 3 kemungkinan sifatnya. Bisa netral, bisa asam, dan juga basa. Tapi tergantung. Nah, kalau yang netral ketika nilai Ka-nya itu sama dengan nilai Kb. Ya. A di sini adalah asam dan B di sini adalah basa. Nah, kalau yang asam nilai Ka-nya lebih besar dari Kb. Jadi asam yang lebih dominan. Sedangkan yang basa Kb-nya lebih besar dari Ka. Basa yang lebih dominan. Nah, di sini misalnya nih nanti ada nilai basanya nanti ada berapa? 10 pangkat berapa nanti ya. Sedangkan nilai Ka-nya kecil, maka yang lebih besar adalah nilai Kb. Maka dapat disimpulkan senyawa itu adalah basa. Nah, ingat nanti kalau pada saat seperti ini jika ditanya senyawa ini bersifat apa? Kalian tulis aja tergantung nilai Ka dan Kb-nya, seperti itu ya.